Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini bersama-sama kita akan merenungkan kembali firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya minta maaf kalau nanti sepanjang kita merenungkan firman Tuhan ada suara motor atau suara mobil yang berlalu lalang, kayak ini. Saya kan berusaha untuk meredam suaranya, tetapi mungkin masih kurang dari sempurna, jadi mohon dimaafkan. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dalam kegaduhan, dalam hiruk pikuk yang terjadi di sekeliling kami memohon Tuhan menolong kami, Tuhan menuntun kami, supaya kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkenan membuka hati dan pikiran kami, supaya sungguh kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kiranya Roh Kudus memampukan kami, supaya firman Tuhan yang telah kami pahami, yang telah kami renungkan dapat kami laksanakan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Amsal pasal 4, ayat yang ke-10 sampai yang ke-27. Tetapi akan saya bacakan ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17 saja. Yang sisanya nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang dapat mendengarkan, yang diberikan kesempatan merenungkan, dan bahkan dituntun oleh Tuhan untuk melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini saya rekaman ini malam, sore menjelang malam, mungkin jam 6-6an begitu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu sudah bersiap tidur, sudah merebahkan diri di kasur, lalu menunggu kantuk itu datang kemudian tertidur. Apa yang Bapak Ibu pikirkan saat itu? Mungkin ada yang memikirkan apa yang akan dilakukan besok. Jadi misalnya ada rencana, besok sudah mau kerja, atau besok mau masak apa, atau besok mau pergi kemana, atau besok mau menelpon siapa. Tapi mungkin ada yang memikirkan tentang hari ini. Wah, bersyukur sekali atau senang sekali karena hari ini mengalami beberapa hal di kehidupan, atau aduh menyesal sekali karena tadi kok melakukan hal-hal yang tidak seharusnya saya lakukan. Mungkin ada banyak hal yang terbersit dalam pikiran kita sebelum kita tidur ya, kecuali kalau memang sudah ngantuk sekali dan sangat lelah ya mungkin sampai di kasur menghirup bau bantal langsung udah tidur, nggak pakai mikir-mikir. Cuma saya ini juga sering kali kalau mau tidur itu mikir-mikir dulu, dan kalau saya melakukan hal yang salah atau hal yang memalukan begitu, saya sebelum tidur pasti ngapain tadi harus melakukan ini itu. Nah, menarik kenapa? Karena manusia itu sebenarnya punya waktunya untuk merefleksikan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, biasanya memang di malam hari ketika mau tidur, kita ini merefleksikan kembali apa yang kita sesali atau yang tidak kita capai di hari-hari tertentu ya, mungkin tidak setiap hari ya. Nah, tetapi yang biasanya terjadi adalah kita menyesal kalau kita melakukan hal-hal yang buruk. Itu kalau hati kita masih dipenuhi dengan belas kasih, dengan kebijaksanaan, kita tahu bahwa tadi saya melakukan hal buruk, maka saya menyesal. Tetapi yang barusan kita baca ini unik, bahwa orang-orang fasik itu justru tidak bisa tidur kalau mereka tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap ketika mereka tidak membuat orang lain itu tersandung. Jadi orang-orang fasik ini tidak disebutkan namanya, tidak disebutkan agamanya, tidak disebutkan golongannya. Pokoknya mereka ini orang-orang fasik, dan siapa saja bisa masuk ke dalam golongan orang fasik. Bisa saya,
mungkin juga Bapak Ibu dan mungkin saudara-saudara kita siapapun bisa termasuk kategori orang fasik. Ingat, ini tidak dilabelkan pada orang tertentu, tapi semua orang bisa masuk dalam golongan orang fasik ini. Nah, orang fasik ini mereka unik. Mereka ketika mereka mau dalam di akhir hari mereka nggak bisa tidur kalau nggak melakukan hal yang buruk atau yang jahat, dan kemudian rasa ngantuknya itu lenyap ketika tidak membuat orang tersandung. Jadi yang mau dikatakan di sini adalah kebiasaan mereka yang mereka bangun bahkan di dalam kondisi apapun adalah mengupayakan hal yang buruk kepada orang lain, dan tentu untuk apa? Untuk kebaikan ataupun kepentingan diri mereka sendiri. Nah, ini tidak sadar atau tidak ini bisa menjangkiti siapa saja. Jadi kadang misalnya konteksnya kita ini disakiti. Nah, ketika disakiti hatinya ini masih sangat terluka, lalu waktu mau tidur itu wah jane mau aku ngomongnya ngene-ngene, wah jane mau tak jawab wae, wah jane mau tak isin ke sisan wae wong iku saya lupa bahasanya. Pokoknya ya saya permalukan saja dia. Atau wah besok ini saya nggak sabar, saya mau membalas apa yang orang lain lakukan pada saya mau balas dendam besok. Atau wah saya ini nggak sabar, saya lihat besok saya akan mencuri, mengambil karyanya dia, lalu saya yang mendapat penghargaannya. Jadi ini bisa terjadi kepada siapa saja, dan mungkin kita juga beberapa kali memikirkan hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena sebenarnya hidup ini kan penuh dengan kegaduhan, ya kayak sekarang ini. Hidup ini penuh dengan kegaduhan, ini penuh dengan keriuhan. Kita ini sebenarnya kan tadi sudah dikatakan dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa langkah kita ini dituntun oleh Tuhan melalui hikmat dan didikan yang diajarkan supaya kita ini jalannya lurus. Supaya kalau jalan ini kita tidak mendapat hambatan, maksudnya tidak langkah kita tidak terhambat, dan kalau lari itu tidak tersandung. Tidak pernah dikatakan loh ya kalau jalannya pasti di jalan yang datar, enggak. Mungkin tidak terhambat itu tapi jalannya naik jadi berat, ngos-ngosan. Mungkin lari tidak tersandung tapi jalannya itu turun jadi butuh direm juga daripada nanti kejelungup gitu kan. Jadi ini bukan mau mengatakan bahwa kalau mengikuti hikmat Tuhan atau didikan Tuhan itu jalannya pasti enak, enggak, tapi jalannya itu terjal, jalannya itu nanjak, jalannya enak atau enggak, itu Tuhan itu menjaga kita kalau kita berpegang pada hikmat dan didikan dari Tuhan. Nah, tapi keriuhan kegaduhan dunia ini itu membuat kita seringkali nengok ke kanan ke kiri. Nanti kalau Bapak Ibu membaca sampai bawah nih, kita jangan sampai menyimpang kanan kiri. Nah, karena keriuhan itu kita nengok kanan kiri. Misalnya harusnya diutus dari rumah mau ke gereja, tapi dengar atau melihat ada wedangan dan bakmi di kanan jalan lalu memutuskan ke kanan, ya wis lah rapaten yang gereja aku rada telat, atau ya wis lah peane sok minggu ngarep wae saiki wedangan sik wae. Itu adalah contoh yang paling sederhana dari kegaduhan hiruk pikuk yang membuat kita belok ke kanan ke kiri, dan akhirnya ketika kita melepaskan didikan atau hikmat dari Tuhan, kita ini jadi pengen ke kanan atau ke kiri, dan nanti akhirnya kita terjerumus masuk ke dalam golongan orang fasik yang hidupnya mereka-rekakan kejahatan bagi orang lain. Nah, ini yang perlu hati-hati, yang perlu kita jauhi supaya tidak kita lakukan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah pertama-tama kita menerima hikmat dan didikan dari Tuhan. Ya dengan banyak cara, ya dengan berdoa, ya dengan membaca Alkitab, membaca buku-buku renungan, dan banyak hal yang lain, sharing-sharing. Ada banyak hal yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, mengambil saat teduh sejenak, membangun persekutuan keluarga, ada banyak sekali. Nah, kalau kita tidak mau menerima hikmat dan tidak mau menerima didikan, maka kita tidak bisa berpegang kepadanya. Persoalannya adalah di mana-mana channel yang isinya pendidikan itu pasti lebih membosankan daripada channel yang isinya entertainment. Coba bayangkan, menonton berita yang isinya corona saja itu jauh lebih membosankan daripada nonton sinetron di televisi yang macam-macam gitu. Alah, yang mending nonton sinetron, alah mending nonton gosip, mending nonton kartun daripada nonton berita.
Apalagi kok nonton rumus-rumus matematika dan lain-lain, kan ada ya sekarang di channel-channel pendidikan. Di mana-mana yang namanya pendidikan itu pasti lebih membosankan, lebih menjemukan daripada hiburan-hiburan. Nah, begitu juga hikmat dan didikan dari Tuhan, mungkin ada kalanya yang bukan hikmat dan didikan itu lebih menarik. Baca komik itu lebih menarik daripada baca Alkitab, soalnya komik ada gambarnya. Ngerumpi sama orang, rasani tonggone itu lebih enak daripada sama-sama sharing tentang berkat Tuhan. Nah, mari kita membuka diri untuk menerima hikmat dan didikan Tuhan lewat apapun juga yang ada di sekitar kita. Meluangkan waktu, bukan menyisakan waktu, tapi meluangkan waktu untuk menerima hikmat dan didikan. Lalu yang kedua, ketika sudah menerima hikmat dan didikan itu fokus jalannya sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Dan di tengah hiruk pikuk kegaduhan ini tidak perlu meri sama koncone. Nah, ini loh yang sering bikin kita ini lah nek ngono aku dadi wong jahat aja gitu kan, sering kali. Kayak lho wong-wong sing korupsi kayak kok uripe penak. Kayak lho wong sing ora jujur kayak malah munggah jabatan. Saya ini hidupnya mau jujur, mau lurus kok malah gajine pas-pasan. Wong-wong malah rada seneng mbek aku, malah kok koyo ngene men. Nah, tapi kata Tuhan di sini adalah ketika kita berpegang pada hikmat dan didikannya Tuhan, jalan kita ini nanti tidak akan terhambat dan tidak tersandung. Artinya adalah jalannya itu lempeng gitu bersama dengan Tuhan. Yang bikin orang itu tersandung dan menciptakan sandungan adalah ketika mereka mereka-rekakan hal yang buruk, hal yang jahat. Dia akan membangun lubang bagi dirinya sendiri, sandungan bagi dirinya sendiri. Ingat, bukan berarti kita tidak tersandung, tidak terhambat itu berarti wes uripe penak terus, uripe lempeng. Tadi saya bilang lempeng ya, uripe nyaman terus, enggak ya. Kadang juga mendaki, kadang juga menurun, tapi dalam keadaan itu kita tidak menciptakan sandungan bagi diri kita sendiri. Atau orang kalau bahasa yang sering didengarkan itu karma ya, yang ditabur yang dituai itu kita tidak sedang membangun jebakan bagi diri kita sendiri. Orang yang korupsi itu kan sebenarnya membangun jebakan bagi dirinya sendiri. Nah, tapi entah nanti hukumannya datangnya gimana dan kapan kan kita nggak tahu. Tapi yang jelas dia menciptakan lubang bagi dirinya sendiri. Orang yang bertindak jahat itu menciptakan lubang bagi dirinya sendiri. Pada waktunya nanti ketika Tuhan mengizinkan, mereka pasti akan menuai dari apa yang mereka perbuat. Nah, jadi daripada kita menciptakan sandungan buat kita sendiri, ya udah kita bersama-sama berjalan dengan Tuhan. Daripada kita meri sama orang lain yang hidupnya kayaknya enak tapi mereka sebenarnya mereka-rekakan hal yang buruk bagi sesamanya, ya sudah gitu. Saya pernah dengar begini, seorang teman itu bilang ke saya waktu saya menjalani relasi yang serius sama pacar saya yang kemudian sekarang jadi suami saya. Dia bilang gini, teman saya itu bilang gini, selingkuh itu gampang dan, dia panggil saya Dana ya. Selingkuh itu gampang dan yang susah itu setia. Ya sudah, makanya kita belajar buat setia, karena selingkuh itu memang menyenangkan, tapi itu gampang. Semua orang bisa selingkuh kalau punya kesempatan. Tapi menjadi setia itu adalah hal yang sulit. Nah, sekarang saya mau mengubah sedikit perkataan teman saya. Menjadi orang jahat itu gampang Bapak Ibu. Tinggal bohong, tinggal mencuri hasil karya orang lain, tinggal menyusahkan orang lain itu gampang. Yang sulit adalah menjadi orang baik dan berpegang pada Tuhan, itu sulit. Nah, masa kita hidupnya gampangan? Masa kita jadi orang yang gampangan? Mari kita bersama-sama berjuang, mari bersama-sama kita berusaha untuk tetap hidup bersama dengan Tuhan, memegang hikmat dan didikan yang diberikan Tuhan pada kita, dan tidak perlu kita membangun sandungan, batu sandungan bagi diri kita sendiri yang kita mulai sejak dari sekarang. Mari kita berdoa. Ampuni kami ya Tuhan jika kehidupan kami justru terseret oleh kegaduhan di luar sana, justru kami menyimpang ke kanan kiri dan tidak fokus kepada hikmat dan didikan dari Tuhan. Dan kiranya Tuhan memampukan kami supaya dalam langkah kami selalu kami mengandalkan Tuhan, selalu kami berpegang kepada hikmat dan didikan dari Tuhan. Seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya juga mengingatkan kembali bahwa
memang kita akan memasuki new normal dan beberapa tempat mungkin sudah mulai, tetapi yang perlu diingat adalah new normal ini bukan berarti kita kembali seperti dulu bahwa ini sekarang semuanya sudah selesai, enggak. Cuma sekarang semuanya sudah, aktivitas sudah harus kembali gitu ya, karena kan nggak bisa selamanya semua tutup kan, jadi harus juga kembali. Hanya penggunaan masker, membersihkan diri dan lain-lain itu harus tetap dilakukan, jadi tetap menjaga diri ya. Nah, selamat menjalani kehidupan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.